Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 10 tanda-tanda kiamat besar disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur dah. 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar 1. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu kafara, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di